Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa kembali sahabat-sahabat viewer dan subscriber channel Titah Misteri. Kali ini kami akan membawakan sebuah kisah misteri dengan judul Babi Ngepet Menagih Janji. Selamat mengikuti. Jangan pernah mengikuti kisah ini sendirian. Tuhanlah yang punya kuasa atas segala keputusan. Tak peduli serapi apapun manusia merencanakan. Jawa Timur 1989. Heru dan Lastri sudah 7 tahun menikah. Dan mereka dikaruniai seorang anak perempuan bernama Sela. Setiap pagi Heru berjualan sayur di pasar, dan Lastri membantunya setiap sore dengan mengepak dan mempersiapkan sayur yang akan dijual Heru keesokan harinya. Kebetulan lapak Heru bersebelahan dengan lapak Pak Adi yang berjualan sembako. Hanya saja keadaan ekonomi mereka sangat jauh berbeda. Pak Adi bisa dibilang sangat sukses walaupun baru 3 tahun berjualan di pasar. Lastri beberapa kali datang ke lapak Heru untuk membantu berjualan. Tapi tak jarang Pak Adi menggodanya. Dan yang membuat Heru semakin geram adalah sepertinya Lastri merespon godaan itu. Itu yang dirasakan Heru dengan naluri sebagai seorang suami, walau Lastri beberapa kali selalu mengelak. Heru sadar selama ini dia tak mampu membahagiakan Lastri dan Sela dari segi materi, karena penghasilannya hanya sekedar cukup untuk makan. Sebenarnya Heru berusaha berkali-kali mencari jalan keluar untuk kesulitan ekonominya. Tapi sepertinya memang tak mudah mencari usaha atau penghasilan lain dengan kondisi tanpa skill khusus seperti dirinya. Hanya saja semangat tidak boleh luntur. Dia harus segera menemukan jalan kehidupan yang lebih layak. Apalagi kekhawatiran tentang Lastri yang akan tergoda oleh lelaki lain semakin lama semakin kuat. Entah berapa kali terjadi pertengkaran mereka karena hal itu, terutama karena terbakar rasa cemburu atas perlakuan Lastri yang terlalu manis pada Pak Adi. Tapi lagi-lagi dalam hati Heru sadar, permasalahan seperti ini tak akan selesai hanya dengan pertengkaran. Kondisi ekonomi mau tidak mau adalah salah satu fondasi terkuat dalam rumah tangga. Tentu saja ada keinginan besar dalam hatinya, menjadi kaya dan sukses seperti Pak Adi, atau bahkan lebih dari itu. Setiap hari selepas berdagang di pasar yang hanya sampai jam 10 pagi, Heru menyempatkan berkeliling ke rumah teman-teman lamanya untuk mencari informasi bisnis atau semacamnya. Semakin lama ambisinya semakin besar, dan bahkan terbersit dalam hati Heru, jalan apapun akan ditempuhnya. Menjadi orang yang serba pas-pasan bahkan cenderung berkekurangan selama bertahun-tahun ternyata sama sekali tidak nyaman. Sampai suatu saat, setelah berjualan di pasar, dia mendatangi rumah Agus, teman sekolahnya dulu. Saat ini Agus mempunyai usaha peternakan sapi. Dan sesampai di rumahnya, barulah Heru tahu sesukses apa Agus sekarang. Rumah mewah dan beberapa mobil berjejer di garasi di sana. Di belakang rumah itu terhampar luas peternakan sapi dengan puluhan karyawan. Heru benar-benar terkesima dengan semua yang dimiliki Agus.
Bahwa Agus bergelut di peternakan sapi memang sudah lama didengarnya. Tapi menjadi sesukses dan sekaya ini benar-benar tak terbayang oleh Heru. Untungnya sifat Agus ternyata tak terlihat berubah. Tak ada kesan sombong sama sekali. Masih seperti dulu ketika mereka sekolah. Bahkan Heru disambutnya dengan sangat ramah. Setelah ngobrol basa-basi sebentar, Heru pun mengutarakan maksud kedatangannya ke sana. Katanya, dia ingin belajar usaha pada Agus karena sudah bosan menjadi orang miskin. Dan setelah obrolan semakin akrab, dengan jujur dia juga mengakui bahwa mulai ada kekhawatiran. Suatu saat, Lastri istrinya akan meninggalkannya. Kebetulan dulu mereka sebenarnya cukup akrab. Tapi setelah menikah dan kesibukan masing-masing, Heru memang sudah lama tak mengunjungi temannya itu. Agus terlihat berempati dan mendengar seksama semua keluh kesah Heru. Dan pada satu titik, akhirnya Agus membuka rahasia kesuksesannya. Awalnya dia menyampaikan bahwa dulu juga pernah berada di posisi yang sama, dengan kondisi yang serba pas-pasan. Kata Agus, dalam kondisi seperti ini, salah satu kunci adalah jangan terlalu banyak pertimbangan. Apapun yang datang sebagai peluang, harus segera direbut. Itu kalimat Agus yang terdengar dengan nada seperti sebuah pepatah. Agus lalu memperhatikan sekeliling. Dan mungkin setelah suasana dirasa aman, dia membisikkan sebuah saran sekaligus membuka rahasianya. Ternyata selama ini dia melakukan pesugihan. Agus tiba-tiba terdiam dan seperti menunggu reaksi Heru. Heru tentu sangat terkejut dan menatap tajam wajah Agus. Rasanya dia tak percaya kalimat itu baru saja terdengar di telinganya. Serius, Gus? Begitu pertanyaan yang spontan meluncur dari mulut Heru. Agus lalu menjawab dengan sebuah anggukan mantap. Lalu, dia memberi penjelasan yang lama-lama terdengar masuk akal bagi Heru. Awalnya sama dengan Heru. Pesugihan adalah hal mengerikan yang sama sekali tak pernah sekalipun terbayang. Tapi, karena himpitan ekonomi, jalan itu harus ditempuhnya. Ada lagi kesamaan menurut Agus, bahwa dulu dia juga sangat takut kehilangan Indri, istrinya. Kebetulan, kata Agus lagi, dulu dia memang melamar Indri hanya dengan modal nekat, plus sedikit pelet katanya. Dan seiring berjalannya waktu, rasa takut itu mulai muncul dan makin lama makin kuat. Apalagi sampai saat ini mereka belum dikaruniai anak. Tentu Agus khawatir suatu saat Indri akan meninggalkannya atau terpikat laki-laki lain yang punya segalanya lebih dari Agus. Dan menurut Agus, situasi seperti itu terjadi selama sekitar 3 tahun awal pernikahan, sebelum dia nekat menempuh jalan pesugihan ini. Heru sebenarnya belum benar-benar bisa menerima alasan Agus. Tapi ada satu hal yang kemudian membuat keyakinannya semakin kuat, yaitu bahwa ternyata tidak semua pesugihan meminta tumbal nyawa. Heru kemudian memperbaiki posisi duduknya. Terlihat sangat jelas, ini adalah tawaran yang begitu menarik. Memang dari tadi, hal itulah yang sangat mengganjal hatinya. Pesugihan adalah jalan hina, yang mungkin saja akan diterobosnya dengan alasan kesulitan ekonomi,
Tetapi membayangkan menumbalkan salah satu orang tercinta terasa terlalu tak masuk akal baginya. Heru yang terlihat makin antusias lalu mencecar Agus dengan berbagai pertanyaan. Terutama satu hal, bahwa jika memang ada pesugihan yang hasilnya bagus dan tanpa tumbal, dia akan mengambil jalan itu. Agus sedikit berusaha menenangkan Heru yang mulai terlihat terlalu bersemangat. Dia kemudian mengulangi penjelasan, bahwa menurut orang pintar yang ditemui, kebanyakan pesugihan memang meminta tumbal. Tapi ada juga yang tidak mengharuskan tumbal dengan catatan Heru harus benar-benar berhati-hati ketika menjalankannya. Pembicaraan yang berlangsung cukup lama itu berakhir dengan sebuah kesepakatan, bahwa Agus siap mengantar Heru ke rumah orang pintar yang bisa membantunya mencari pesugihan. Setelah menghabiskan kopi yang tadi dihidangkan Indri, Heru pun pamit pulang. Dengan hati yang berseri-seri, bercampur berbagai kecemasan. Singkat cerita, seminggu kemudian Agus mengajak Heru ke tempat sang orang pintar. Butuh waktu sekitar 3 jam perjalanan dari rumah Agus yang terletak di perbatasan Kabupaten Jombang dan Mojokerto. Ternyata yang mereka temui adalah seorang juru kunci dari sebuah makam yang katanya terkenal keramat. Juru kunci itu mengaku bernama Mbah Suwondo. Setelah memperkenalkan diri dan menceritakan semua masalah keuangan, Heru disodori berbagai macam pesugihan. Jujur, ini juga di luar bayangannya. Dia baru tahu bahwa terdapat aneka macam pesugihan. Setelah diberi waktu untuk mempertimbangkan, Heru memilih pesugihan yang selama ini pernah didengarnya, yaitu babi ngepet. Selain perasaannya mengatakan demikian, menurut Mbah Suwondo, babi ngepet adalah jenis yang paling cocok untuk kondisi Heru saat ini. Dan kata Mbah Suwondo, Heru bisa memilih yang tanpa tumbal. Hanya saja tidak boleh ada satupun persyaratan yang tertinggal. Dan lagi, hasilnya tidak sebesar babi ngepet yang menggunakan tumbal. Setelah penjelasan singkat itu, hati Heru semakin mantap, memilih babi ngepet yang tanpa tumbal. Dari minggu lalu memang ini yang dicarinya, mendapat kekayaan tanpa harus mengorbankan siapapun orang tercintanya. Sesampai di rumah, Heru bercerita pada Lastri. Tentu saja Lastri langsung menolak, dan pertimbangannya sama. Kata Lastri, semua orang pasti ingin menjadi kaya, tapi menumbalkan siapapun tak akan pernah disetujuinya. Heru hanya tersenyum menanggapi omelan istrinya. Lalu dia berbisik bahwa pesugihan jenis ini tidak menuntut tumbal nyawa. Yang penting, semua persyaratan dan ritual harus benar-benar dilakukan tanpa kesalahan. Lastri yang sebenarnya masih terlihat marah, perlahan berhasil diredam. Tapi berkali-kali dia menegaskan, tidak boleh ada siapapun yang dikorbankan. Hanya saja, Lastri dengan jujur juga mengakui bahwa bertahun-tahun dalam kemiskinan tidaklah mudah dijalani. Heru kemudian menjelaskan banyak hal seperti yang diceritakan oleh Mbah Suwondo. Berkali-kali pula dia menegaskan bahwa pesugihan ini bukan jenis yang harus meminta tumbal nyawa. Setelah melalui banyak perdebatan, mereka pun akhirnya sepakat
Heru dan Lastri akan bekerja sama dalam ritual pesugihan babi ngepet. Mereka pun mulai melakukan seperti yang tadi diajarkan oleh Baswondo. Mulai dari mandi kembang sampai membaca mantra-mantra yang didapatkan dari sana. Dan yang paling penting, penentuan siapa yang akan menjadi babi. Lastri sempat terdiam dan berpikir. Dan beberapa saat kemudian dia mengusulkan bahwa Herulah yang akan menjadi babi. Sedangkan Lastri menjaga lilin yang ditinggal di kamar khusus nantinya. Lagi-lagi Heru tersenyum. Dan tanpa pikir panjang lagi, usulan itu langsung disetujuinya. Keesokan harinya kebetulan hari Minggu. Dan Heru memutuskan untuk tidak membuka jualan hari itu. Berbekal ingatan tentang rute perjalanan bersama Agus kemarin, mereka berdua berboncengan sepeda motor menuju rumah Baswondo. Sedangkan Sela dititipkan ke salah satu tetangga yang memang setiap hari menjadi tempat bermainnya. Sesampai di sana, mereka harus menunggu cukup lama. Karena ternyata ada sepasang suami istri lain yang sedang dipandu oleh Baswondo. Lastri terlihat pucat dan gemetar. Tapi Heru berkali-kali berusaha menenangkan dan mengulangi satu hal penting, yaitu pesugihan ini tidak harus memakan korban. Lastri bahkan terlihat tak terlalu berselera ketika Heru membuka bungkusan makanan yang tadi dibawanya dari rumah. Setelah pasangan suami istri itu keluar dan pulang, Baswondo menyuruh Heru dan Lastri masuk. Dan setelah percakapan singkat sebentar, Heru diajak ke sebuah makam yang tak jauh dari rumah Baswondo. Tepat di depan makam itu, Baswondo mulai membakar kemenyan. Lalu dia berbisik bahwa sebentar lagi Heru akan ditinggalkan sendiri di sana. Dan nanti akan datang siluman babi. Pesan penting lain adalah apapun yang diperintahkan siluman babi itu, Heru harus menuruti. Lagi-lagi Baswondo terdiam dan terus mengamati Heru. Dan setelah Heru terlihat benar-benar yakin, dia pun melangkah pergi. Ternyata yang dikatakan Baswondo benar. Tak lama kemudian, muncullah sesosok besar berkepala babi, yang entah bagaimana caranya, tiba-tiba duduk berjongkok di depan Heru. Ada ketakutan luar biasa di hatinya. Tapi Heru sadar, di titik ini dia tak mungkin mundur lagi. Bulu kuduk Heru sontak berdiri tegak, dan bulir demi bulir keringat mulai mengucur di sekujur tubuhnya. Rasanya cukup lama sosok berkepala babi itu memandang dan seperti tajam mengamatinya. Kemudian, ternyata dia bisa berbicara. Suaranya serak dan seperti bercampur tawa yang mengerikan. "Apa kamu sudah siap?" Begitu kalimat yang terdengar di telinga Heru. Entah apakah mulut siluman itu terbuka ketika mengucapkannya. Karena dari tadi, Heru menundukkan kepala. Ketakutan masih sangat terasa. Suasana siang yang entah kenapa mulai remang-remang menambah aroma kengerian. Heru sadar lagi, dia tak punya pilihan lain. Akhirnya, sambil mengangguk, dia mengatakan dengan nada mantap bahwa dia siap menjalani semuanya. Suasana sempat hening lagi beberapa saat. Dan perlahan
Heru mendongakkan kepalanya. Ternyata siluman itu tetap menatap dan mengawasinya. Rasanya wajah siluman babi itu semakin mengerikan. Heru yang semakin sadar tak ada yang bisa dilakukannya, hanya bersiap menunggu apa yang terjadi setelah ini. Tak lama kemudian, siluman babi itu mengeluarkan kotoran dari bagian belakang tubuhnya. Di mata Heru, kotoran itu persis seperti kotoran manusia, dan Heru diminta untuk memakannya. Heru lalu tiba-tiba teringat bahwa salah satu pesan Baswondo tadi adalah apapun yang diminta siluman babi, dia harus menuruti. Akhirnya dengan perut terasa mual, Heru perlahan memakan dan menghabiskan kotoran itu. Beberapa kali sempat ingin dimuntahkannya, tapi tatapan siluman babi di depannya terasa lebih menakutkan dari rasa jijik di perutnya. Dan setelah kotoran itu habis, sosok siluman babi menghilang dari hadapannya. Heru pun lalu segera bergegas ke rumah juru kunci. Dan di sana, Baswondo mulai menjelaskan lagi. Katanya, apa yang dimakan Heru di dekat makam tadi bertujuan agar nantinya Heru bisa berubah menjadi babi setiap kali menjalankan aksi. Dan yang kedua, selama menjalani pesugihan ini, Heru maupun Lastri dilarang melaksanakan sholat dan membaca Al-Quran. Lastri terlihat mengernyitkan kening. Mungkin ini juga tak dibayangkannya dari kemarin. Kemudian Heru berbisik pada istrinya. Nanti kita tobat kalau sudah kaya. Tatapan Baswondo yang dari tadi terlihat menakutkan membuat Lastri tak berani menyanggah apapun yang dikatakannya. Suasana terasa makin mencekam. Keberanian sekaligus kesadaran Heru dan Lastri benar-benar serasa ditantang. Kemudian Baswondo mengulurkan sebuah rompi berwarna hitam. Katanya, saat melakukan ritual di rumah, Heru harus memakai rompi hitam itu. Dan itu yang akan menjadi alat agar Heru nantinya bisa merubah wujud menjadi seekor babi dan siap menjalankan aksi. Sedangkan Lastri ditugaskan menjaga lilin tanpa lengah sedetik pun. Setiap kali api di lilin itu seperti tertiup angin, Lastri harus segera meniupnya. Karena itu adalah pertanda bahwa Heru sedang dalam bahaya. Katanya, Heru akan lenyap dari pandangan siapapun setelah api lilin itu ditiup, dan dia akan selamat. Baswondo lalu menjelaskan beberapa keterangan ringan lain, yang semuanya sangat bisa dipahami oleh Heru dan Lastri. Baswondo juga sempat memberi kesempatan jika ada yang perlu ditanyakan. Tapi karena semuanya terasa jelas, Heru dan Lastri hanya menggeleng. Sebenarnya ada perasaan aneh di hati Heru. Penjelasan tentang ritual babi ngepet memang pernah didengarnya, termasuk lilin dan apinya yang harus ditiup sebagai pertanda bahaya. Tapi dia tak menyangka bahwa saat ini dia sendiri yang sedang menjalani semua rangkaian ini. Setelah membayar mahar yang telah disepakati, mereka berdua pun berpamitan pulang. Di sepanjang perjalanan, Lastri beberapa kali menyatakan keraguannya atas hal ini. Katanya, perasaannya belum benar-benar mantap. Heru yang sedikit lebih tegar berkali-kali menekankan
bahwa ini adalah solusi dan tak ada tumbal asalkan semua ritual dijalankan dengan baik. Sesampai di rumah dan menidurkan Sela, mereka berdua pun sempat terlibat perdebatan. Intinya sama. Lastri menyatakan belum benar-benar siap. Tapi setelah Heru terus berusaha meyakinkan Lastri, istrinya pun akhirnya merasa mampu menjalani semua rangkaian ritual. Seperti perintah Mbah Suwondo, keesokan malamnya Heru dan Lastri memulai ritual. Ini adalah malam pertama mereka akan menjalankan aksi. Heru sempat memastikan bahwa Sela anaknya benar-benar sudah tertidur. Heru dan Lastri sempat berpelukan, dan setelah berkali-kali mengusap air mata istrinya, Heru pun mengangguk dan memberi isyarat bahwa dia telah siap menjelma menjadi seekor babi. Kamar paling belakang mereka pilih sebagai tempat khusus ritual. Selama ini, kamar itu memang tak terpakai. Hanya barang-barang rusak dan mainan-mainan Sela yang juga sudah rusak berserakan di sana. Lastri sempat beberapa saat merapikan ruangan itu dengan degup jantung yang makin tak beraturan. Suara cicak yang bersahutan di sudut atas kamar seakan menjadi saksi. Heru dan Lastri bersiap menceburkan diri ke jalan hina itu. Setelah menyalakan lilin, Heru memakai rompi hitam pemberian Mbah Suwondo, dan Lastri duduk bersila di sana. Beberapa saat kemudian, Heru merasakan sakit di seluruh badannya. Perlahan dan dengan ajaib, hidungnya berubah menjadi seperti hidung babi. Kemudian, telinga dan kakinya juga berubah, sampai seluruh tubuhnya benar-benar bukan berupa manusia lagi. Lastri yang ketakutan berkali-kali menutup wajahnya. Pemandangan itu terlalu mengerikan. Tapi dia ingat pesan penting dari Mbah Suwondo, bahwa semuanya harus benar-benar dilakukan dengan sepenuh hati, sebagai persyaratan agar pesugihan ini tidak meminta tumbal. Di waktu seperti itu, kesadaran Heru mulai menurun, dan sepertinya ada kekuatan yang entah itu apa, yang menggerakkan tubuh babinya, dan dia segera berlari keluar rumah. Ada sepenggal kesadaran di otaknya bahwa saat ini dia bukanlah manusia, dan dia hanya bisa melihat apa yang terjadi tanpa bisa mengendalikan tubuhnya sendiri. Tiba-tiba dia sudah ada di belakang rumah Haji Rais, salah satu orang terkaya di desa itu. Dan setelah menggesek-gesekkan tubuhnya ke tembok belakang, ada kekuatan yang lagi-lagi menggerakkan dirinya untuk segera kembali pulang. Sesampainya di rumah, Heru merasa kesadarannya kembali pulih. Dan secara ajaib lagi, badannya kembali menjadi manusia. Tapi seperti tadi, ada kesakitan luar biasa ketika proses perubahan itu. Dan entah bagaimana caranya, tiba-tiba di dalam baskom tempat lilin dinyalakan, sudah ada tumpukan uang yang sangat banyak. Lastri terlihat terbelalak beberapa saat, dan kemudian memeluk erat suaminya. Dalam hati Heru ada keyakinan yang semakin kuat bahwa tak lama lagi dia akan menjadi orang kaya. Waktu pun berjalan dan hampir setiap malam ritual itu dilakukan.
Dan hasilnya memang luar biasa. Hanya sekitar 2 bulan sejak aksi pertama, Heru sudah bisa merenovasi rumah. Lapaknya di pasar juga diperlebar. Dan tentunya Lastri semakin sayang padanya. Ada rasa puas luar biasa di hati Heru. Karena kekhawatiran tentang keharmonisan rumah tangga kini sudah berhasil teratasi. Juga Sela dibelikan sepeda dan berbagai perlengkapan sekolah yang dulu tak mampu dipenuhinya. Sempat terdengar kasak-kusuk warga tentang adanya babi ngepet. Dan sepertinya ada yang mulai mencurigai Heru. Apalagi setelah Heru membeli mobil baru. Tapi Heru cukup percaya diri. Karena dia yakin, walau tuduhan itu tak bisa dihilangkan, tapi membuktikan seseorang sebagai pelaku pesugihan babi ngepet tentu tak mudah dilakukan. Dia pun sepakat dengan Lastri bahwa ritual dan aksinya sementara dihentikan ketika berita itu semakin santer, dan nanti akan dilakukan lagi setelah semua kehebohan tentang babi ngepet mulai mereda. Tak terasa sudah hampir setahun Heru dan Lastri menjalani pesugihan. Semua kebutuhan telah terpenuhi. Juga mereka sempat membeli beberapa sawah yang dikelola oleh beberapa tetangga. Sehari-hari mereka berdua tetap berdagang di pasar untuk sedikit mengurangi kecurigaan warga, karena mereka memang harus terlihat bekerja keras. Lastri yang merasa semuanya sudah cukup sempat mengajak Heru kembali ke rumah Baswondo dan mencari jalan untuk semacam berhenti dan mengembalikan pesugihan itu. Tapi dengan alasan sawah sebentar lagi panen, Heru mengatakan akan ke sana sekitar 2 atau 3 minggu lagi. Apalagi pembeli di pasar memang sedang ramai. Tapi jalan takdir tak bisa ditolak. Serapi apapun manusia berencana, Tuhan jugalah yang maha pemilik segala keputusan. Di suatu hari Minggu, Heru sekeluarga berlibur ke salah satu tempat wisata di Kota Batu, Malang. Dan karena Sela juga keasikan di sana, mereka pulang sampai malam. Karena kelelahan, Heru dan Lastri pun segera tidur. Tanpa menyadari Sela yang masih berumur 7 tahun belum mengantuk, karena selama di perjalanan pulang sudah tidur di mobil. Rasanya baru saja mereka berdua terlelap, terdengar suara keributan dari halaman rumah. Dan dengan panik, Heru dan Lastri pun segera keluar. Ternyata sudah banyak warga berkumpul di sana, dan salah satu dari mereka menggendong Sela yang sudah tak berdaya dengan berbagai luka di tubuhnya. Dan yang membuat Heru semakin panik adalah Sela sedang memakai rompi hitam, pakaian untuk ritual menjadi babi. Tanpa pikir panjang, Heru segera membawa Sela ke rumah sakit. Tapi sayang, nyawa anaknya tak bisa diselamatkan. Ada beberapa warga yang juga ikut ke rumah sakit. Salah satu dari mereka menjelaskan pada Heru bagaimana kronologi kejadian. Awalnya, saat warga melakukan ronda, terlihat seekor babi kecil yang mondar-mandir. Sejak sekitar seminggu, ronda memang ditertibkan kembali, karena ada kekhawatiran babi ngepet akan beraksi lagi. Warga pun beramai-ramai mengejar babi itu, dan setelah terkepung, semua orang memukulinya dengan kayu dan pentungan yang memang mereka siapkan. Dan katanya, setelah terluka parah,
Tiba-tiba secara ajaib, babi kecil itu berubah menjadi Sela. Air mata Heru dan Lastri deras bercucuran. Semua suara sumbang yang terdengar tak lagi dipedulikannya. Rupanya saat Heru dan Lastri tertidur, entah bagaimana caranya, Sela bisa masuk ke kamar khusus ritual dan mungkin memakai rompi itu. Dalam kesedihan yang luar biasa, Heru membayangkan tubuh anaknya mungkin tadi berubah menjadi babi dan keluar rumah tanpa bisa lagi mengendalikan tubuhnya sendiri. Dalam kesedihan yang amat sangat, Heru dan Lastri terus berpelukan. Bahkan Heru minta salah satu tetangganya untuk menyetir mobil pulang, karena dia benar-benar tak mampu lagi melakukannya. Peristiwa tragis itu begitu memukul mereka berdua. Tak lama setelah prosesi pemakaman, Heru dan Lastri meninggalkan desa itu dan melanjutkan hidup mereka di sebuah kampung kecil di Jawa Tengah, yang adalah kampung halaman dari almarhum orang tua Lastri. Heru hanya berpamitan pada Pak Sungkono, salah satu pekerja sawah dan orang kepercayaannya. Pak Sungkono juga sekaligus diminta untuk mengurusi penjualan rumah dan semua sawah milik Heru. Rasanya mereka berdua benar-benar tak sanggup lagi menjalani hidup dan harus mencari tempat lain. Semua kenangan tentang Sela terlalu menyedihkan untuk diingat. Tapi di sana ternyata Heru tetap belum bisa menerima kenyataan tentang meninggalnya Sela. Berkali-kali dia menyatakan penyesalan di depan istrinya. Lastri juga berkali-kali memaki dirinya sendiri. Sebuah langkah yang awalnya ingin menjadi kaya harus dibayar terlalu mahal, yaitu kehilangan satu-satunya anak tercinta. Dan yang tak kalah mengenaskan, baru 2 hari tinggal di sana, Heru tiba-tiba menjadi gila. Lastri yang tak bisa melakukan apa-apa hanya bisa menangis dan meratapi semua kebodohan yang telah mereka lakukan. Dengan bertelanjang bulat, Heru sering terlihat berjalan kemana-mana tak tentu arah, sambil sesekali tertawa atau berbicara sendiri. Sampai sekitar sebulan kemudian, dia ditemukan meninggal karena tabrak lari yang terjadi di dekat sebuah pasar. Bondowoso 2024. Tim Titah Misteri sempat dikejutkan dengan kedatangan seorang wanita tua bersama laki-laki yang katanya adalah cucu dari kakaknya. Di ruang tamu, wanita itu bercerita bahwa pengalaman memalukan sebagai pelaku pesugihan benar-benar sangat disesalinya. Sambil terus menangis, dia mengatakan bahwa siapapun yang mendengar kisahnya jangan sampai menempuh jalan hina itu. Katanya, tak ada kekayaan yang membuat bahagia kalau kita mencarinya dengan jalan-jalan hina. Sejak awal kedatangan, wanita tua itu mengaku bernama Bu Lastri. Tamat. Demikian kisah misteri kami, Babi Ngepet Menagih Janji. Semoga kisah-kisah kami cukup menghibur dan menemani sahabat semua. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam pemilihan atau penuturan kata. Kami dari tim Titah Misteri mengucapkan terima kasih. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pesan saya, jangan bercermin sendirian di tengah malam. Sampai